Maksudnya seperti ini. Yang namanya hati manusia itu sangat mudah berbolak-balik. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati itu pada dasarnya. Kadang hari ini kemudian kita menyaksikan ada orang yang rajin beribadah. Belum tentu minggu depan dia masih kondisi yang seperti itu. Karena hati manusia. Terkadang pula ada orang yang mengucapkan, aku sungguhnya ingin bertobat kepada Allah. Aku ingin banyak bersujud kepada Allah hari kemarin. Tapi hari ini nyatanya kemudian tidak. Karena memang hati manusia itu mudah berbolak-balik. Di dalam menerima, menolak, membenci, atau kemudian dia mencintai terhadap sesuatu. Makanya Rasulullah itu seringkali kemudian dia bersumpah, lah tidak, demi zat yang membolak-balikan hati manusia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di bab itu meneruskan bab yang kemarin. Itu bab yang menjelaskan tentang su'ul khotimah dan segala apa saja amalan manusia tergantung penutupnya. Masih di bab itu. Kemudian qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala berkata, pengarang kitab maksudnya adalah Imam Al-Qurtubi, bahwa telah meriwayatkan Al-Bukhari, berarti Imam Al-Bukhari meriwayatkan an Salim, yaitu dari Salim, an Abdillah, dari Abdullah. Qala, berkata Abdullah, kana kasiram makana an-nabiyyu yahlifu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali bersumpah. Jadi Nabi seringkali bersumpah itu dengan kalimat la wa muqallibil qulub, tidak, demi zat yang membolak-balikan hati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkali bersumpah. Waalaikumsalam. Ya Abu Salamah mbok. Ini Nabi itu seringkali bersumpah, yaitu dengan kalimat la wa muqallibil qulub, tidak, demi Allah, demi zat yang membolak-balikan hati. Jadi Rasulullah seringkali beliau bersumpah dengan kalimat itu, demi zat yang membolak-balikan hati, kata Rasulullah. Wa maknahu, maksud dari kalimat yang disampaikan di dalam sumpah Nabi tersebut, bahwasannya yusrifuha asrangun min maririh ala ikhtilafi fil qubuli wa raddi wal iradati wal karohiyati wa khairi dhalik min awsofin. Maksudnya adalah bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan hati manusia. Waalaikumsalam. Jadi dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan hati manusia. Dan hati manusia itu cepat sekali berubah, bahkan lebih cepat dari hembusan angin, kata kitab ini. Jadi
Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Dan hati manusia itu berbaliknya itu lebih cepat dari hembusan angin, kata kitab ini. Yaitu mulai dari terkadang dia menerima, terkadang pula dia menolak, terkadang pula kemudian dia berkehendak, terkadang pula dia kemudian benci, terkadang pula dia mencintai sesuatu. Itu semuanya itu adalah sifat-sifat hati. Maksudnya seperti ini. Yang namanya hati manusia itu sangat mudah berbolak-balik. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati itu pada dasarnya. Kadang hari ini kemudian kita menyaksikan ada orang yang rajin beribadah. Belum tentu minggu depan dia masih kondisi yang seperti itu. Karena hati manusia. Terkadang pula ada orang yang mengucapkan, aku sungguhnya ingin bertobat kepada Allah. Aku ingin banyak bersujud kepada Allah hari kemarin, tapi hari ini nyatanya kemudian tidak. Karena memang hati manusia itu mudah berbolak-balik di dalam menerima, menolak, membenci, atau kemudian dia mencintai terhadap sesuatu. Makanya Rasulullah itu seringkali kemudian dia bersumpah, lah tidak, demi zat yang membolak-balikan hati manusia. Kadang-kadang dia kan gue, kadang sregep, kadang tidak. Kadang malas kemudian kita beribadah. Kadang kemudian kita rajin beribadah. Kadang kita mau menghendaki sesuatu, kadang kemudian tidak. Dan kadang-kadang sebentar barusan dia kemudian hendak melakukan kebaikan, detik itu pula kemudian berubah. Tidak ingin kemudian berjalan di kebaikan. Hati manusia kan seperti itu. Nah, yang berkuasa membolak-balikan hati itu adalah Allah. Artinya, di dalam kemudian kalimat yang disampaikan Rasulullah agar kita senantiasa menggantungkan semuanya itu secara tauhid hanya kepada Allah. Ewon dini kemudian hari ini Anda itu masih bisa bersujud. Hari ini Anda itu masih banyak berdoa. Hari ini Anda kemudian mampu dan bertobat kepada Allah. Hari besok belum tentu. Karena Allah lah yang memegang hati manusia. Yang kita khawatirkan kan kalau dalam pembahasan ini, jangan-jangan sebentar sebelum kemudian kita hendak berpulang kembali kepada Allah, ternyata hati kita berbalik untuk menuju sesuatu yang gelap, untuk menuju sesuatu yang sesat, dan kemudian kita mati di atas hal yang demikian itu. Makanya kemudian ini dimasukkan ke bab su'ul khotimah, penutup akhir hidup manusia dengan akhir hidup yang jelek. Hati manusia kan itu ya, orang-orang sampean saksikan saja. Tahun kemarin dia kemudian masih rajin, belum tentu tahun depan. Atau kemudian tahun kemarin kemudian dia malas-malasan, kemudian tahun sekarang kemudian dia boleh jadi mungkin berubah, dan seterusnya. Bahkan lebih cepat dari hembusan angin yang berhembus tatkala kemudian menerpa bumi yang kita pijak. Ini kalau menurut kita pantas, Rasulullah kemudian menyebutkan demikian, yaitu demi zat yang membolak-balikan hati. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayatnya ayat 24, surat 8 yaitu ayatnya ayat 24. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alamu annallaha yakhulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah oleh kita semuanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membatasi antara dirinya dengan hatinya. Di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Anfal, ayatnya ayat 24, ketahuilah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membatasi di antara manusia itu dengan hatinya. Maksudnya, hati manusia memang murni betul-betul dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau suatu saat kemudian Allah tidak menghendaki Anda kita semuanya menjadi orang yang bersujud. Tentu saja tidak ada yang mampu menghalangi semuanya itu. Boleh jadi kan seperti itu. Bahkan kalau di dalam kitab ini banyak sebelumnya telah dikisahkan kisah-kisah di mana manusia sebelumnya bertaburan iman, tetapi kemudian di akhir usianya hatinya kemudian menjadi gelap, kemudian ditutup dalam kondisi dia berbuat maksiat kepada Allah. Makanya kemudian Rasulullah seringkali kemudian bersumpah demikian. Mulanya perlunya kemudian kita menjaga hati kita semuanya, perlunya kemudian menjaga keistiqomahan di dalam melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala yang paling kemudian dia merubah-rubah hati
manusia. Patut disyukuri oleh antum semuanya. Ketika antum kemudian tergerak tangannya, kakinya, anggota badannya untuk beribadah, panjenengan kemudian harusnya menyadari, Masya Allah, ya Allah segala puji bagimu yang telah menetapkan hatimu untuk senantiasa taat, yaitu menetapkan hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Ini patut disyukuri, karena itu semuanya mutlak hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya demikian. Kemudian berikutnya, maksud dari ayat itu, qala al-mujahid, mujahid berkata, al-makna, maksud dari makna ayat tersebut adalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi seseorang dengan akalnya, dengan hatinya, sampai kemudian dia terkadang tidak mengetahui apa yang ia berbuat. Atau kadang-kadang kemudian dia dari kemudian beramal soleh, kemudian hari itu pula kemudian dia beramal untuk amalan yang dimurkai oleh Allah. Sementara kesadaran hatinya tertutup. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang maksudnya adalah dia berbuat dosa, dia berbuat suatu kemudian kemungkaran kepada Allah, tetapi kemudian hatinya kemudian tidak ditemukan. Padahal sebelumnya ia telah menemukan hatinya di tempat-tempat yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya demikian. Sehingga kemudian dia tidak menyadari apa yang sebetulnya ia perbuat sehingga tertutup mata hatinya. Itu seperti itu. Kadang-kadang kan manusia, sampean pernah berpikir enggak? Kalau suatu saat kemudian kita nyata-nyata berbuat dosa, berarti hati kita itu pada dasarnya tidak ada. Artinya tidak di tempatnya. Pada saat itulah manusia dihalangi antara dirinya dengan hatinya. Mulanya suatu saat kemudian kita berbuat dosa, pemahaman kita Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah yang mengazab dosa-dosa, Allah yang memasukkan neraka seakan-akan hilang. Akal itu tidak sempurna memikirkan itu. Hati pun kemudian memikirkan itu selintas selalu. Karena hati itu pada dasarnya mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berubahnya. Mulanya ya patut kemudian kita syukuri hampir bilangan hari-hari kita yang kita miliki terhadap permasalahan, yaitu di dalam perkara permasalahan taat kepada Allah. Karena kita tidak tahu sih sampai kapan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menganugerahkan hati kita semuanya untuk senantiasa taat kepada Allah. Ya mudah-mudahan kita sih berharap kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan semuanya itu. Maksudnya demikian. Dan berikutnya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Qaf ayatnya ayat 37. Allah menjelaskan dalam surat Qaf ayatnya ayat 37. Kalimatnya seperti itu. Wa ikhtara at-Tabari, Imam at-Tabari dia memilih, yaitu dia tatkala kemudian menyebutkan firman Allah surat Qaf ayat 37. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna fi dzalika la dzikri liman kana lahu qalbun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguhnya di dalam yang demikian itu semuanya sungguh terdapat peringatan bagi siapa saja yang dimana mereka itu memiliki hati. Surat Qaf ayat 37. Kalimatnya adalah, sesungguhnya di dalam yang demikian itu semuanya betul-betul peringatan dari Allah bagi siapa saja yang memiliki hati. Lantas Tabari kemudian beliau menafsirkan ayat itu. Imam Al-Tabari kemudian menafsirkan ayat itu. Ayakuna dzalika ikhbaran. Ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan. Ayat itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih menguasai hati hamba dibandingkan dirinya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih berkuasa menguasai hati manusia dibandingkan kita sendiri. Permasalahannya hari ini, panjenengan bisa sampai di sini. Panjenengan semuanya itu bisa duduk bermajelis taklim. Ini semuanya mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang hati manusia. Maksudnya seperti itu. Ini memang benar-benar mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
Makanya kemudian di sini disebutkan bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa terhadap hati manusia, terhadap hati hamba dibandingkan dirinya sendiri. Jadi kan tuh gue baik. Dia bingung. Dia seperti itu. Boleh jadi mungkin hari ini kan misalnya seperti ini. Tadi sore mungkin ada yang memiliki pemikiran di dalam hatinya. Hatinya sudah berniat, nanti malam saya akan berangkat ke majelis taklim. Nanti malam saya akan berniat kebaikan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Atau mungkin antum-antum panjenengan semua yang telah memiliki niat di dalam hati untuk melakukan kebaikan, sholat malam, ataupun yang lain-lain. Atau mungkin memiliki perencanaan di dalam hati kita semuanya untuk banyak melakukan amal soleh. Tapi nyatanya, kemudian setelah niat itu tumbuh di dalam hati manusia, ternyata Allah tidak menghendakinya. Sehingga kita pun kemudian pula tidak melakukan semua amal soleh yang tadinya telah kita niatkan di dalam hati kita semuanya. Kan sering seperti itu. Kadang-kadang kita sering melakukan hal yang seperti itu karena memang mutlak Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati manusia lebih berkuasa dibandingkan dirinya sendiri. Mulanya kan ayat Al-Qur'an, Allah lah yang memberi petunjuk. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk memberi petunjuk kepada hamba, siapa pula yang hendak kemudian menghalanginya? Kalau suatu saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyesatkan kepada hamba, siapa pula kemudian yang akan mencegahnya? Misyuranana. Makanya kemudian patut disyukuri kalau sampai hari ini hati kita masih dalam keadaan taat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kemudian di hari yang lain. Makanya ini yang banyak ditakutkan oleh generasi salafus soleh. Inilah yang paling ditakutkan oleh generasi salafus soleh. Makanya Rasulullah di bab awal telah menyinggung innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan manusia bergantung pada penutup akhir usianya di dalam hidup. Mulane amalan manusia bergantung pada amalan penutup di akhir usianya. Wah, kita tidak tahu. Makanya kemudian ada ulama salafus soleh menyebutkan, wala ta'tajibu, jangan kemudian engkau kagum pada banyaknya sujud seorang hamba sebelum engkau mengetahui akhir usia di dalam hidupnya. Ulama salafus soleh sampai ngomong seperti itu, sampai ngerasa gumun, kambi wong sing akeh sujute, akeh ibadahe sebelum engkau menyaksikan bagaimana akhir hidup dirinya itu. Kita kan tidak tahu. Kelak kemudian kita akan tutup akhir usia kita di dalam hidup dalam posisi dan bagaimana kemudian kita berbuat. Kita tidak ada yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati manusia. Kan kemarin telah disinggung. Anak tukang adzan 20 tahun lebih, akhirnya kemudian dia masuk ke dalam neraka. Ada kemudian seorang yang tidak pernah mendirikan sholat, ternyata kemudian dia adalah ahli surga dari sahabat Rasul dan yang lain-lain semuanya. Dan kita tidak tahu. Kelak kemudian kita ditutup dengan akhir usia, tatkala kemudian kita berbuat maksiat kepada Allah atau dalam keadaan taat kepada Allah. Nah inilah yang paling dikhawatirkan, paling ditakutkan oleh generasi sahabat-sahabat, generasi salafus soleh di zaman dulu. Kising paling dibedeni nang generasi-generasi dulu. Sampai-sampai banyak kalangan ulama salafus soleh memikirkan terhadap permasalahan ini, sampai-sampai kemudian ia mengurung di rumahnya dalam keadaan menangis terus. Tatkala ditanya oleh istrinya, kenapa kemudian kau menangis wahai suamiku? Dia menjawab, Allah yang memiliki hatiku. Dan aku tidak tahu kalau suatu saat kemudian aku meninggal dalam keadaan hatiku masih bertaat, masih beribadah kepada Allah, atau dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih menguasai hatiku dibandingkan diriku sendiri. Wah. Itu seperti itu permasalahannya. Wah, kiamat ini ya artinya perlu menjadi satu perhatian bagi kita semuanya. Ki janjane tujuannya di samping kita mengetahui hal itu, mendewek hati-hati. Benar-benar menjaga posisi hati, menjaga kualitas kedekatan kepada Allah, banyak bersujud dan banyak-banyak kemudian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sejenenge gue.
Tujuannya tidak bukan supaya kita merasa was-was sekali. Karena was-was tatkala kemudian di dunia merasa tidak aman dari azab Allah di dunia, itu adalah keselamatan kelak pada hari kiamat.